Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa kembali dengan Anda semua dengan harapan senantiasa dapat ridho dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jumpa kali ini sedikit meloncat langsung masuk ke Selasa Wage, ke Rabu Kliwon. Sekali lagi bahwa saya membaca hitung-hitungan ini atas dasar apa yang sudah biasa terjadi dulunya, kemudian ada angka rumusan, maka hari ada angka, kemudian pasaran punya angka, ditambah kemudian dibagikan, hasilnya adalah seperti ini. Maka kemudian saya hanya membaca apa yang ada di sini. Sekali lagi dengan tidak menambah, mengurangi, menyanjung, atau menakuti. Tidak. Sama sekali tidak ada. Dan yang sudah berjalan, akurasinya, ketepatannya adalah 50-80%. Bahkan saya berpikir begini, kenapa kurun waktunya 8 tahun? Ini adalah sebuah perkiraan, sebuah perhitungan. Kadang-kadang saya berpikir begini, alangkah mengerikan kalau perhitungannya itu dibuat pendek. Misalnya 40 tahun itu dijadikan durasi yang 4 tahunan. Kemudian berarti menjadi 10 angka. Sementara jangka yang pendek dengan seolah-olah membicarakan nasib perjalanan perjodohan pasti akan mengerikan. Dan itu sudah seperti kira-kira yang diwariskan oleh nenek moyang bahwa kemampuan manusia tentu saja hanya sekedar sebagai suatu penghati-hati. Meskipun akurasinya sangat baik. Makanya 5 periode dengan 8 tahunan adalah sebuah hitung-hitungan yang sangat baik. Karena sebagai suatu cara untuk berhati-hati, tentu saja sudahlah cukup manusiawi dan amatlah cocok. Kemudian kalau saya sampaikan yang sekarang ini Selasa Wage dengan Rabu Kliwon, di sini adalah diawali dengan angka 2. Kemudian 4, 1, 3, 6. Yang notabene di mana berumah tangga dari 0, di awal-awal berumah tangga ketika masih bulan madu, kemudian angka 2, di mana jodoh, tentu saja tidak heran. Mungkin di sini lebih kepada sesuatu yang luar biasa, bahwa masing-masing amatlah cocok. Cuma saja kemudian masuknya di angka 4 ini adalah yang biasa terjadi, meskipun katakanlah pegat rezeki, pegatan, pegat pati. Tapi dia biasanya di pertemuan seperti ini ketika angka 4 ini di awal, 2 atau 3, yang sangat jelas adalah biasanya rezeki. Jadi di sini ada kesulitan. Meskipun diawali dengan cukup mudah, kemudian terlepas daripada tidak dominasi, tapi ada perjalanan yang baik. Cuma ada di sini 4. Kemudian masuk 3, ini pun terlepas daripada ada gunjingan. Selalu saya katakan gunjingan, kadang-kadang saya berat mengatakannya. Tapi apa boleh hebat bahwa 3 adalah sandi itu. Jadi saya harus mengatakannya. Meskipun tentu saja kembalikan kepada Anda sendiri bahwa saya bermohon, berharap bahwa berpikir positif agar hal-hal yang negatif seperti ini tidak akan lebih membuat Anda terlalu terpikirkan. Buang jauh-jauh. Kemudian masuk angka 6 adalah perjalanan yang cukup baik. Dan hanya berat di angka yang kedua, periode yang kedua. Tapi dilanjutkan dengan, kalau orang Jawa bilang, ngemut gulo. Di mana manis di masa senja, karena rezeki yang baik,
dan mendapatkan respect. Baiklah, saya lanjutkan dengan pertemuan yang berikut, yaitu Selasa Wage dengan Kamis Legi. Ini diawali dengan angka 5. Sekali lagi, 5 adalah rezeki. Saya anjurkan untuk berani berspekulasi, untuk meningkatkan. Kadang-kadang apa? Ini tidak sebanding dengan angka 8. Tapi dengan punya wadah, punya tempat, punya bakat yang memang bisa menyimpan rezeki dengan baik, artinya menyimpan itu juga dengan punya bakat senang sedekah, dengan berani berspekulasi, maka pendapatan akan lebih pada peningkatan yang luar biasa. Angka 5 kemudian masuk kepada angka yang 3, artinya angka 3 ini selalu saya katakan dominasinya adalah dibicarakan orang, tapi sekali lagi saya harap Anda berpositif thinking agar semua berlalu. Kemudian masuk angka 1 tetap juga ada rezeki Anda. Kemudian masuk di angka 3 juga seperti yang pertama. Hanya saja di akhir kemudian adalah masuk angka yang 4 ini memang berat di akhir. Tapi dengan pengalaman hidup yang cukup panjang, saya kira diakhiri dengan angka 4 ini mudah-mudahan Anda menjadi tidak masalah. Kemudian lanjut dengan berikutnya, yaitu Selasa Wage dengan Jumat Pahing. Diawali dengan angka 2, di mana keharmonisan dalam kurun waktu awal ini tidak usah dibicarakan lagi, di mana pengantin baru honeymoon baru bulan Madu dengan angka 2 yang notabene sangat ada kecocokan, di mana selisih hampir tidak ada. Semuanya terlihat bagus, maka angka 2 adalah perjalanan awal yang sangat bagus. Kemudian masuk ke angka 3. Sama dengan yang lain-lain, tetap saya katakan bahwa ini adalah mudah digunjing menjadi pembicaraan, meskipun anggap saja berlalu bagaikan angin. Jadi saya anggap lupakan saja, kemudian masuk angka 1. Jadi secara berderet, di sini pemasukan bicara masalah rezeki tetap ada. Meskipun tidaklah sekuat angka 5, lebih-lebih angka 8. Tapi kalau mau berusaha dengan sungguh-sungguh, tidak amat mengkhawatirkan. Cuma saja ada anjlok di angka 4 yang keempat. Angka yang keempat, kebetulan ini angka 4. Memang selalu saya katakan bahwa inilah percobaan yang sangat berat, biasanya mudah sakit, kemudian berusaha pun sulit. Makanya selalu saya mengajukan tidak usah berspekulasi. Cuma masih beruntung ditunjang angka 6 di hari tua. Biasanya yang saya katakan tua-tua ngemut gulo, ketika sudah berusia senja justru malah nyaman, karena ada kelancaran dari sisi finansial. Usahanya lancar, pemasukan cukup besar, maka nyamanlah keluarga seperti ini di pertemuan yang angka yang ke-5. Saya kira penjelasan ini cukup bisa dimengerti. Terima kasih. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Kemudian saya akhiri dengan maaf sebanyak-banyaknya kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.